OSP itu buat teman-teman Solo kan seperti bisul. Ya. Ngopeni bisul sampai tahun-tahunan kan ya enggak enak. Enak. Sementara di luaran itu teman-teman mungkin kalau saya nggak salah tebak itu memang pengen main ke Solo. Iya. Main ke Solo. Memang Terbukti, katanya teman-teman itu Solo ngangeni. ya, Solo ngangeni. Terutama serabinya. Serabi RRI. Jangan lupa subscribe Sleman Cemani channel, komen, joki. Jangan lupa tetap subscribe di Sleman Cemani. Oke, Yuli PMC. Jangan lupa subscribe channel Sleman Cemani. Ya, komplain sama penilaian juri. Kalau biasanya itu, kalau kemarin-kemarin waktu sebelum pandemi kan, hampir setiap minggu pasti ada uploadan ya kayak gitu lah Ya itu mungkin teman-teman sekarang itu ya mana yang terus ada juga yang karena itu terkait pakai duit. Tapi kita juga maklum juga kepada teman-teman juri ya. Itu masalahnya kan juga manusia sendiri, juri kan juga manusia. Nah, saya juga pernah juri sendiri pernah merasakan ya. Kalau di setiap event itu minimal itu kalau G60 itu event-event sekarang tuh ya. Itu minimal 20 kelas, bahkan lebih banyak yang lebih. Ada yang 30 kelas, ada yang 35 kelas, ada yang 30, ada yang 25 kelas ke atas. Konsentrasi juri itu, menurut saya ya, ini kalau juri itu bisa benar-benar konsen itu setengah babak lah sebelum istirahat. Setelah itu ya konsentrasinya sudah. Kelelahan juga bisa. Kok aku malah kebalik? Situasinya juga bisa. Aku kebalik. Jadi memang kalau aku juri ya, aku menekankan ke panitia, jaga keamanan, jaga kondisivitas. Itu biar juri nggak terganggu. Jadi kan aku memang sering wanti-wanti ke panitia. Kalau bisa, saya kan seringnya di G12. Ya. Jadi suara-suara yang mengganggu, noise itu kan ya mengganggu. Ya mengganggu. Kalau G12 mengganggu sekali, mana burung sedikit ya. Tapi alhamdulillah belum pernah ya diprotes. Bisa menikmati. Ya kalau kita nggak nyaman sih ya konsentrasi ya. Tapi kalau saya nggak paling cari mood itu di sesi pertama kedua, setelah itu enak. Ya kalau sekarang kan musimnya teriak-teriak ya. Jadi ya mungkin seperti yang bilang ya. Jadi ada beberapa teman kita ya mungkin sebuah pekerjaan lah. Jadi dia gantang pengennya kan menang. Jadi ya itu tadi. Terus larinya ke teriak-teriak biar dipantau burungnya, biar juri tahu. Mungkin ya itu PR-nya juri juga. Gimana cara mengatasi itu? Kalau saya kan iya. Kalau saya ya aku belum pernah. Aku belum kalau pernah ngalami. Saya itu kan pernah. Kalau saya kan sering gantang ya, sering gantang ke tempat-tempat lain. Bilang, Mas, kowe iki lho, nek jurene ning Solo wong ora oleh bengok, gantang bengok. Kalau di Solo, Latpres, event regional itu pasti pas aku ngorlapi ya, mesti nggak ada yang teriak, nggak ada yang berani teriak. Ya tenang lah, kondusif lah kalau event-event di Solo seperti Latpres, event-event regional, teman-teman Solo ya. Kalau yang mengurus teman-teman Solo itu kan kondusif lah, tidak begitu teriakannya enggak. Ya ada sih 1-2 yang teriak, tapi enggak begitu wajar lah. Ya nah aku berpikir terbalik itu
Nah, gini, kalau saya jadi pemain, kalau saya teriak-teriak itu jurinya nyaman apa Nyaman enggak? ya. Terganggu atau enggak? Itu. Terus kalau saya jadi juri, berpikir terbaliknya, andai saya jadi pemain, katakanlah saya bekerja tidak maksimal atau berat sebelah atau bawa kepentingan, Ya, itu sing dirasake pemain kayak apa? pasti tahu pemain. Lah, itu. Makanya teriak-teriak. Nah, itu jadi salah satu sebab kenapa teman-teman pemain itu teriak-teriak. Karena kurang puas sama juri bisa. Kalau saya terbuka. Penilaian saya mesti saya kasih tanda. Ini punya saya. Tapi Alhamdulillah semakin dari dulu sampai sekarang tidak ada belum pernah komplain. ada yang. Itu Tapi jadi kepuasan. Sampai semakin kesini itu tahu, menurut saya loh, kepercayaan ke juri itu semakin berkurang. Jadi ya semakin banyak teriak, satu teriak, yang satu ngikut, yang dua ngikut, yang lain teriak, semua teriak. Bahkan Ya, saya pernah kalau gantang udah itu nggak ribut loh. Udah nggak percaya sama juri ya ambil gampangnya wae. Rasa gantang, ternak wae. Oh ya aku. Gantang Memang- teras. Saya ingat pesan panjenengan ya, Om. Kalau plecimania itu nggak punya pleci itu nggak apa-apa. Yang penting cinta sama pleci itu sudah plecimania katanya Om Mas Ton. Bener ya? Ya punya peran ke teman-teman pleci, support teman-teman pleci, beli dagangannya teman-teman pleci, walaupun cuma sekedar beli tapi nggak digantang. Apalagi kalau burung-burung juara itu dibeli tapi nggak digantang, taruh teras. itu saya salut. Saya pengen seperti itu, cuma nggak punya uang. Mungkin ada bos-bos yang lihat. Nanti dibelikan Om. Kalau sangkar saya masih punya, itu sangkar masih ada 3 sangkar Sangat baru. keramat. Oh, Ya keramat lah. kalau peninggalan dulu-dulu waktu Om Gantang masih Om. Masih ada satu, cuma temboknya hilang. Itu dibawa temen. Ini kalau teman-teman belum tahu ya, Om Mas Ton ini dulunya juga penggantang. Sampai Oh iya. mana aja Om? Saya paling jauh dulu gantang, ya paling jauh paling. Cimahi. Oh iya, kandang Cimahi, kandang uncal. Pernah. Dulu pernah cerita ke saya sempat gantang kandang uncal. Ya itulah Om. Kalau saya pribadi itu pernah gantang ke timur, ke barat. Ya penilaiannya ya sekarang sudah hampir-hampir merata sih Om, hampir sama. Nggak seperti dulu jelek sekali. Dulu kan Om pernah merasakan juga toh. Sekarang itu setelah mungkin ada komunitas plecimania Indonesia ya belum bisa maksimal lah sekarang. Tapi keadaannya itu sudah semakin apa ya, kriteria burung yang dicari itu hampir sama. Ya, Hampir sama. kalau di penilaian kan sebetulnya sudah ada pakem. Iya. Pakem itu sebagai acuan dasar kita dalam menilai. Tapi kondisi itu kan tidak bisa stagnan. Ya. Dulu katakanlah burung cuma ngalas sekali 2 kali itu bisa juara. Kalau sekarang itu kan susah. Ya itu dinamis. Dalam artian dulu nyetak burung ngeriwe itu susah. Terus naik lagi nyetak burung ngalas itu juga susah. Sekarang nyetak burung ngerol. Ngerol itu kan bisa kalau standaran ya ngalas panjang, jeda dikit, ngalas lagi. Kalau sekarang kan ngerolnya ngerol isian nggak cuma 1-2 lagu, bahkan bisa sekali nembak itu 2-3 lagu. Bahkan ada 4 lagu. Istimewa. Bahkan ada yang burung-burung sekarang itu dulu ada punya teman Solo itu saya sendiri juga bilang sama yang punya, bos mana paling istimewa. Ada yang sekali bunyi itu, sekali tembak itu bahkan 10-15 detik sekali bunyi. Itu bukan ngeriwek, bukan ngalas full roll materi, nembak materi itu. Ya memang susah nyari burung yang istimewa. Bahkan saya sendiri pun memang dari awal itu tidak pernah mencoba menghafal ini burung apa. Jadi kalau saya juri ya
yang ada di depan saya nilai. Saya nggak pernah berpikir ini burung ini Ya. punya Kondisional siapa. ya, kondisional di Kondisional. lapangan. Ya, mungkin pas di rumah istimewa, pas di Istimewa. kandang. Kalau di video semua Nih. burung bagus-bagus. Makanya itu Kalau di kandang ya pas juri juga itu kalau kita sudah punya persepsi, wah iki burungnya ini, namanya ini pasti kerjanya bagus. Nah itu sudah mempengaruhi. Makanya kalau saya ngobrol sama teman-teman yang pengen juri, itu ketika main kosongkan gelas atau kosongkan botol gini ya. Ya. Botol ini kan ada isinya. Kalau diisi lagi bisa nggak? Ya bisa lah, ini kan sedikit. Asumsinya penuh lah. Penuh. Asumsinya penuh. Kalau diisi lagi bisa nggak? Ya nggak bisa Nggak bisa banyak. kan? Ya. Makanya. Kalau mau juri atau mau belajar apapun itu dikosongkan dulu. Biar apa yang kita pelajari itu Bisa masuk. Itu falsafah sekondi aku. Tapi itu memang betul. Jadi kalau saya juri itu saya nggak pernah mau tahu ini burung apa, namanya siapa, punya siapa, saya nggak mau tahu. Kalau dia memang saya bagus ya. Tapi kalau menurut saya loh, kalau sekarang itu banyak juri yang ngapalan. Yo nggak ngerti kalau itu. Ya itu Ini nanti ini ya. Ini bukan di-upgrade pengetahuannya, tapi di-upgrade secara mental. Iya. Kalah di mental sih, sudah kalah di mental. Nah, nanti mungkin yang nonton konten saya ini ya Om, ada 1-2 teman kita yang besok mau diklat. Nah, ini teman-teman, ini salah satu mentor saya juga dulu waktu juri. Ini nanti bisa buat pelajaran buat teman-teman yang mau diklat besok. Jadi bisa buat masukan lah apa yang dikatakan Om Maston ini. Dia salah satu sesepuh juga di Pleci, sesepuh juga di penilaian, di penjurian. Saya banyak banget belajar dari dia. Mentor juga, banyak memberi apa ya, koreksi juga ke saya. Oh ini. Ya menanamkan kebaikan yang paling penting. Nanti teman-teman bisa sharing juga ke Mas Ton. Ada IG-nya nomor WA atau mungkin Facebook. Oh, kalau nomor WA nanti secara privat. IG sama Facebook saya sama, Mas Ton Solo. Nah, nanti teman-teman kalau mau CP nanti bisa kontak ke FB-nya Mas Ton Solo, IG-nya juga Mas Ton Solo. Nah, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol tentang penilaian, beliau juga salah satu mentor saya juga dulu. Tapi sekarang beliau resign, saya juga resign. Tapi mungkin ini ya jawabnya mungkin telat. Slow respon ya, Slow respon soalnya saya sendiri nggak cuma megang HP terus gitu. Tapi yang jelas memang penjurian itu menarik. Kalau teman-teman mau serius itu menarik dalam artian itu bisa jadi hobi. Itu bisa jadi pekerjaan. Tapi kalau mau jadi pekerjaan, ya itu tadi, gawe jeneng Marodi. Saya sampai sekarang itu masih dikontak untuk diminta juri. Tapi memang sudah ya 4 tahunan ini saya memang vakum karena saya satu yaitu pekerjaan. Kalau juri luar kota pulangnya malam itu, sementara besoknya saya harus kerjain. Sementara tanggung jawab di kerjaan saya juga meningkat. Sekarang jabatannya naik lagi. Murah perlu nih. Enggak. Ya neneng hobi ini biasa lah. Tapi neneng kantor ya beda. Gitu. Ngobeni orang kan enak. Jadi juri itu juga enak. Ya, kalau mau serius ya, itu ada kok temen Solo yang sekarang memang serius jadi juri. Ya. Itu dari awal ya belajar bareng sama saya sampai sekarang bisa hidup dari juri. Banyak sih teman-teman. Saya dulu teman saya diklat dulu 2 yang 3 sama saya. Yang 2 ini juri
kondang semua. Cikosan itu juri kondang, Bagus sendiri juri kondang. Saya nggak sendiri. Oh, Cikosan Karanganyar ya. Itu kan hampir setiap EO di Karanganyar Ya. dia juga dimintai tolong ya, Mas. Ya alhamdulillah. Mas Bagus juga hampir setiap EO di Solo, nggak cuma burung perci, burung besar-besar ya. Mungkin nyaman lah pemain-pemain kalau beliau juri mungkin Ya, nyaman. Nemeh ngajak ngopi ya seneng gini siap atau tempat lain siap. Nah, Apa ini ngajak mancing. Ya, ini kan kita juga punya calon juri lagi 2 ya. Itu Didian Matberan. Oh kan ya. Ada lagi 2 yang Apik kok. Apik. Jadi memang urip ki kudu ana manfaate. itu dari dulu itu hampir perjalanan ke Solo itu hampir 30 kilo. 20-30 kilo ya. Itu nggak bayaran. Pertama dulu belajar dia nggak bayaran. Sampai sekarang alhamdulillah berkembang ya. Ya sekarang dulu nggak bayaran. Ada ongkos bensin, ada tambah lagi ongkos bensin plus uang lelah. Sekarang kan ya udah lumayan. Ya, teman-teman luar Solo mungkin diceritani nggak percaya. Nggak percaya, tapi itu terjadi. Ya, memang dulu kan kita bikin lat beran itu ya niating rame. Niating rame ke dari ora bayaran, terus dapat bayaran bensin seliter sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Ya. Bisa lah tinggal. Ya, salah. Bisa tinggal jajan. Nah ini kembali lagi ke topik OSPO. Rencananya itu kalau yang dulu itu OSP tahun 2017 ya, terakhir 2017 itu 2018 atau 2017 ya, yang di Jogja itu kan 6 gantangan kalau nggak salah ya. Nah kalau besok itu di Solo rencana berapa gantangan? 4 atau 5. 4 atau 5 ya. Dani yang lebih paham. Soalnya kan wis dipasrah ke teman-teman Solo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wih, ono pusat teko. Ora apa-apa gitu, topiknya menarik kok. Di kursi ya. Kene lho, Cel. Kene lungguh jajar aku. Kan mikir cedak. Engko dikat. Kowe harus dhewe ta, Cel? Ini saya nunggu kene sik tak tutupe sik karo meson. Oh, lanjut apa-apa untuk bahan. Oke. Kenapa? OSP. Ya, OSP rencana ya topik. Nah, ini ada tamu, ada pengurus tamu pusat. tak diundang, pengurus pusat. OSP Gimana, rencana ya kalau nggak 4, 5. Kalau set dulu malah 6 ya. 6 gantangan. Kita Ya, sudah matang. Ya dulu. sudah matang yang 2019 ya Om. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol saya sendiri sama ketua chapter Mas Dani, saya bilang lebih kondisionalnya itu 5 gantangan dulu Om. Memang ini kemarin juga ngobrol sama Mas Dani, sama panjenengan juga ya. Itu agak memang dibikin agak mendadak ya Om. Kalau mendadak sih enggak. Cuma dulu kan kita ibaratnya ngepit alon-alon ya, motor pelan-pelan. Kalau sekarang kan kudu ngebut karena memang kejaran sama waktu, terus situasi kondisi sekarang itu nggak bisa ditebak kaitannya pandemi ya. Katanya pandemi itu satu, terus yang kedua ya kembali lagi OSP itu buat teman-teman Solo kan seperti bisul ya. Ngopeni bisul sampai tahun-tahunan kan ya enggak enak. Sementara di luaran itu teman-teman mungkin kalau saya nggak salah tebak itu memang pengen main ke Solo. Iya. Main ke Solo. Memang katanya teman-teman itu Solo ngangeni. Ya. Solo ngangeni.
terutama serabinya. Serabi RRI. Serabi RRI. Ah, ini kan banyak pertanyaan tuh Om dari teman-teman. Itu fix-nya kapan tuh Om? Hah? Fix-nya kapan itu? Ya insya Allah bulan depan ya. Oh, bulan depan ya. Ah, jadi teman-teman. Ya dalam waktu dekat mungkin nanti dari ini teman-teman panitia mungkin bisa segera di-share Ya, kaitan stopwatch, Ya. brosur. Yang jelas sudah maksimal ya persiapan. kita nggak pengen bikin lomba sekedar lomba. Itu sudah kita dari Parkian Solo Koloni 1, 2, 3, 4. Ya nanti pengennya kita bikin di tempat nggak sekedar tanah lapang gitu, Ya. enggak. Jadi misalkan bawa keluarga ke situ bisa wisata. Kalau yang bujangan bisa wisata malam. Nah, nanti teman-teman yang nanya-nanya OSP ya ini sendiri dari Mas Ton. Mas Ton ini sesepuh perpergian di Solo, pengurus juga di pusat. Beliau sudah bilang sendiri, nggak usah menunggu bulan depan OSP-nya, ya Om. Ya saya cuma sekedar Ya. ngasih gambaran karena Ya menjelaskan mudah-mudahan OSP itu bukan hak saya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lah, Om. Lancar semua. Amin. Ya, yang diinginkan kita kan, saya sendiri juga ikut mengurus ya, Om. Ya, Kalau saya kan enggak. inginnya itu lancar-lancar biar lekas terlaksana, biar selesai. Seperti itu tadi loh Om, yang Om bilang ben bisule iki nang meledos, nang kempes mari wis. Ya. Nah, untuk teman-teman berhubung sudah sore, ini sudah mau maghrib. Sampai di sini dulu video saya sama beliau Om Mas Ton. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.